Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembahas Dr. Anes Sudirman Hussein MPD, yang terhormat dosen pembimbing 1 Dr. Marta Dinata, yang terhormat dosen pembimbing 2 Ingrid Wicaksono MPD. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan paparan seminar hasil saya yang berjudul hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natal. Sebelumnya di sini saya akan menyajikan yang pertama ada pendahuluan, hijau pusaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Langsung saja ke latar belakang. Futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh sebagian besar manusia, bahkan mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Futsal juga digemari oleh lapisan masyarakat, baik tingkat daerah, nasional, internasional, anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Futsal juga dikenal dengan nama lain yaitu football sala. Dalam bahasa Spanyol berarti sepak bola dalam ruangan. Dalam beberapa tahun terakhir, futsal sangat terkenal di Indonesia, baik di Lampung maupun di daerah lain. Untuk memperoleh prestasi yang baik, dalam permainan futsal tentu saja didukung oleh penguasaan teknik dasar yang baik. Teknik dasar dalam bermain futsal meliputi beberapa hal. Menurut Justinus Laksana, teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan futsal adalah mengumpan, menahan bola, mengumpan lambung, menggiring bola, menembak bola. Khusus untuk teknik menggiring bola, memiliki peranan penting terhadap permainan futsal. Menurut Justinus Laksana, teknik dribbling merupakan keterampilan penting dan mutlak harus dikuasai oleh setiap pemain futsal. Dribbling merupakan kemampuan yang dimiliki setiap pemain dalam menguasai bola sebelum diberikan kepada temannya untuk menciptakan peluang dalam mencetak gol. Berdasarkan hasil observasi, pada saat melaksanakan ekstrakurikuler futsal, olahraga futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati. Hal ini terbukti dari antusiasme para siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal khususnya. Namun siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal tidak semuanya menguasai teknik dasar, terutama kemampuan menggiring bola atau dribbling. Tingkat keterampilan menggiring bola siswa tergolong rendah. Terlihat mereka bermain masih sulit membawa bola sampai ke titik gawang terdekat. Sebagian pemain sulit menggiring bola untuk melewati lawan. Para pemain masih kurang kelincahan pada saat menggiring bola. Dan banyak yang belum mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi agar dapat menggiring bola dengan baik. Di dalam permainan futsal, terdapat teknik yang sangat penting yang untuk dimiliki oleh setiap pemain, yaitu menggiring bola. Banyak hal yang mempengaruhi agar dapat menggiring bola dengan baik. Salah satunya yaitu kekuatan. Para pemain futsal yang dinominasikan dengan kekuatan kaki membuat peranan kekuatan otot tungkai sangat penting. Selain kekuatan otot tungkai, menggiring bola juga memerlukan kelincahan. Menurut Ismaryati, kelincahan merupakan salah satu komponen kebugaran jasmani yang sangat diperlukan pada semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan dan perubahan posisi dan bagian-bagian tubuh lainnya. Berdasarkan keterangan di atas, banyak sekali faktor yang mempengaruhi agar memiliki teknik dasar menggiring bola dengan baik. Di antaranya, kekuatan otot tungkai dan kelincahan. Untuk membuktikan faktor-faktor tersebut, memiliki hubungan dengan teknik menggiring bola, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natal. Berikutnya identifikasi masalah. 1. Beberapa pemain sulit untuk menggiring bola sampai ke titik gawang terdekat. 2. Sebagian pemain sulit untuk menggiring bola
untuk melewati lawan. 3. Sebagian pemain masih kurangnya kelincahan pada saat menggiring bola. 4. Para pemain belum banyak mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi menggiring bola. Berikutnya ada batasan masalah. Sebagaimana penelitian yang lain, untuk mempermudah dalam penelitian ini, karena terfokuskan masalahnya, maka penelitian ini dibatasi pada faktor hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Nata. Rumusan masalah. 1. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan menggiring bola atau dribbling pada permainan futsal? 2. Apakah ada hubungan antara kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola atau dribbling pada permainan futsal? 3. Apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada permainan futsal? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dan terhadap kemampuan menggiring bola pada permainan futsal. Mengetahui hubungan antara kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada permainan futsal. Ketiga, mengetahui hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola atau dribbling. Berikutnya manfaat penelitian. Di sini ada pertama secara teori. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai hubungan kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola futsal pada siswa SMA yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. Secara praktis, bagi peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, guna meningkatkan penalaran dan memperoleh pengalaman dalam bidang penelitian. Bagi pelatih, sebagai dasar penyusunan perencanaan program latihan kemampuan menggiring bola pada permainan futsal. Bagi ekstrakurikuler futsal, sebagai bahan referensi untuk meningkatkan keterampilan pemain dalam mengikuti kegiatan olahraga futsal. Hijau pustaka. Yang pertama, ada hakikat permainan futsal. Menurut Justinus Laksana, futsal adalah permainan yang sangat cepat dan dinamis. Dari segi lapangan relatif kecil, hampir tidak ada ruangan untuk membuat kesalahan. Futsal adalah olahraga beregu dengan kolektivitas tinggi akan mengangkat prestasi. Menurut Dendi Sugono, yang dikutip oleh Yeni Dayati, futsal adalah olahraga permainan sepak bola dengan lapangan dan gawang yang lebih kecil. Biasanya dimainkan di dalam ruangan yang besar. Masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Menurut Javier Lozano dalam Justinus Laksana, futsal bukan hanya suatu permainan bagi pemain yang merasa lebih nyaman di lapangan sempit. Namun, yang berkembang dalam futsal adalah kecepatan dan kualitas yang membuat suatu keputusan. Futsal adalah permainan yang hampir sama dengan sepak bola, di mana dua tim akan memperebutkan bola dengan tujuan memasukkan bola ke gawang dan mempertahankan gawang dari kemasukan bola. Dari berbagai pendapat di atas, futsal adalah permainan sepak bola mini yang dapat dimainkan di luar maupun di dalam ruangan. Futsal dimainkan 5 lawan 5 orang yang membutuhkan keterampilan dan kondisi fisik yang prima, determinasi yang baik karena kedua tim bergantian saling menyerang satu sama lain dalam kondisi lapangan yang cenderung lebih sempit dan waktu yang relatif singkat. Berikutnya, kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai yang dimaksud di sini adalah kemampuan otot untuk menerima beban dalam waktu bekerja, di mana kemampuan dihasilkan oleh adanya kontraksi otot yang terdapat pada tungkai. Kontraksi ini timbul untuk melakukan gerakan yang mendukung. Menurut Harsono mengatakan, salah satu unsur kondisi fisik yang perlu dilatih terlebih dahulu adalah unsur kondisi fisik kekuatan. Karena kekuatan memiliki peranan yang penting dalam melindungi atlet dari cedera serta membantu stabilitas sendi. Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pengertian kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu beban atau tahanan dalam menjalankan aktivitas latihan. Berikutnya, kelincahan. Kelincahan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang berperan penting
terutama pada cabang olahraga permainan, termasuk juga futsal, khususnya pada saat menggiring bola. Kelincahan atau agility adalah kemampuan tubuh atau sebagian tubuh untuk mengubah arah gerakan secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Itu tadi menurut Tohokolik, Mutohar, dan Ali Maskud. Pendapat lain mengatakan bahwa kelincahan bagi seorang pemain sangat erat kaitannya dengan kemampuan melakukan gerakan mengubah arah dengan cepat dengan kecepatan yang tinggi, menurut Joko Purwanto. Bahwa seorang pemain yang mempunyai kelincahan yang baik memiliki keuntungan antara lain mudah melakukan gerakan yang sulit, tidak mudah jatuh cedera, dan mendukung teknik-teknik yang digunakan, terutama teknik menggiring bola. Berikutnya, kemampuan menggiring bola. Teknik menggiring bola merupakan teknik keterampilan penting yang mutlak harus dikuasai oleh setiap pemain futsal. Dribbling merupakan kemampuan yang dimiliki setiap pemain dalam menguasai bola sebelum diberikan kepada temannya untuk menciptakan peluang mencetak gol. Menurut Asmarjaya, menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau pelan-pelan. Menggiring bola bertujuan untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, menghambat permainan. Sedangkan menurut Andri Irawan, menggiring bola adalah suatu usaha memindahkan bola dari satu daerah ke daerah lain, atau dengan berliku-liku untuk menghindari lawan. Harus kita usahakan agar bola tetap bergulir dekat dari kita, jauh dari kaki lawan, pada saat permainan berlangsung. Dalam permainan futsal, menggiring bola dapat dilakukan menggunakan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, dan telapak kaki. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menggiring bola, yaitu keadaan di mana seorang pemain dapat mengubah-ubah arah, menghindari lawan, untuk mempertahankan bola dengan cepat dengan kondisi kaki yang kuat dan lincah. Berikutnya, hakikat hubungan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan menggiring bola. Menurut Rusli Lutan, kekuatan otot tungkai adalah unsur fisik yang dapat menambah kekuatan pada saat menggiring bola dan menambah daya tahan tubuh. Sedangkan menurut Cajoto, kekuatan adalah komponen fisik yang menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat mempergunakan otot-ototnya dan menerima beban dalam waktu kerja tertentu. Kekuatan otot tungkai juga sangat dominan saat menggiring bola, karena pada saat pergerakan otot tungkai dapat berubah arah pada saat melewati lawan dan bisa melindungi bola saat berlari maupun berhadapan dengan lawan. Pada saat menggiring bola, otot tungkai harus bisa menahan beban tubuh dan melindungi bola dari gangguan lawan. Kekuatan otot tungkai adalah salah satu komponen fisik yang digunakan pada saat bermain futsal, khususnya dalam menggiring bola. Menggiring bola dikatakan efektif pergerakannya karena salah satu faktor pendukungnya adalah kekuatan. Lebih khususnya kekuatan otot tungkai. Pada saat permainan berlari, dengan menggiring bola, otot tungkai bisa menahan beban dan menyeimbangkan tubuh agar pergerakan semakin baik. Berikutnya, hakikat hubungan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola. Hakikat hubungan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola, menurut Dedi Sumiyarsono, bahwa kelincahan adalah kemampuan seorang untuk berlari cepat dengan mengubah arahnya, sedangkan menurut Tohokolik dan Maksum, kelincahan adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerakan secara mendadak dalam kecepatan tinggi. Seorang pemain futsal harus mempunyai ketangkasan dan kelincahan yang baik. Dengan kelincahan yang baik, pemain akan mudah bergerak dan merubah arah posisi badan. Berikutnya, hakikat hubungan kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada permainan futsal. Kondisi fisik dalam permainan futsal sangat penting karena merupakan suatu landasan yang baik pada saat bermain futsal. Kondisi fisik yang baik seperti otot tungkai dan kelincahan sangat bermanfaat pada saat menggiring bola. Permainan futsal harus menguasai komponen fisik seperti kekuatan otot tungkai dan kelincahan, dikarenakan
agar pemain tersebut dapat bermain futsal dengan baik, terutama pada saat menggiring bola. Berikutnya, kata karakteristik anak usia remaja. Menurut Desmita, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri atau ego identity. Pada usia anak remaja SMA, terjadi perkembangan sosial, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Anak usia SMA memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai, maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong mereka untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain atau teman sebayanya. 9. Kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Yuda, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah memberikan sumbangan pada saat perkembangan kepribadian anak didik, khususnya bagi mereka yang berpartisipasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah program atau kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam efektif pembelajaran, yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, yang bertujuan sebagai proses pembinaan minat dan bakat. Sedangkan ekstrakurikuler olahraga, yaitu program atau kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pembelajaran, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan sesuai dengan program pembelajaran kerja di sekolah. Berikutnya ada penelitian yang relevan. Di sini saya penelitian yang relevan ada menurut Anisah dalam skripsi Anisah Anemia 2018 dengan judul Hubungan Kecepatan, Kelincahan, dan Keterampilan Menggiring Bola pada Permainan Futsal. Yang kedua, ada Ardian Sanjaya 2017 dengan judul Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai dan Kecepatan dengan hasil menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMA Kausar Bandar Lampung tahun ajaran 2016-2017. Berikutnya ada hipotesis. Di sini menurut Sujana, hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut melakukan pengecekan. Menurut Arikunto, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian yang ilmiah. Di sini peneliti memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, H1, ada hubungan signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menggiring bola atau dribbling pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar. H2, ada hubungan signifikan antara kelincahan dan kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar. Yang H3, ada hubungan signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi dengan cara pengambilan data menggunakan survei. Artinya, peneliti melihat, mengamati secara langsung, melakukan penelitian. Dianalisis menggunakan analisis product moment, membahas hubungan satu variabel terikat dengan 2 atau lebih variabel bebas. Sesuai dengan judul penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar, berikutnya, metode penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif korelasi dengan cara pengambilan data menggunakan survei. Artinya peneliti melihat dan mengamati secara langsung
pada saat melakukan penelitian. Dianalisis menggunakan analisis product moment, yaitu membahas hubungan satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Sesuai dengan judul penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar. Berikutnya, populasi. Menurut Suharsi Marikunto, populasi adalah wilayah atau generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi di sini saya menggunakan peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar tahun ajaran 2019-2020 berjumlah 20 orang. Dengan berikutnya, sampel. Suharsi Marikunto menyatakan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua atau total sampling. Sebaliknya, jika subjeknya lebih besar dari 100, diambil 10 sampai 15% atau 20 sampai 25%. Di sini populasi tersebut berjumlah 20 orang. Jadi peneliti mengambil total sampling atau 20 sampel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau independent variable. Terdapat dua variabel bebas pada penelitian ini, yaitu kekuatan otot tungkai atau X1, 2 atau kelincahan atau X2, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau dependent variable. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah kemampuan menggiring bola. Berikutnya desain penelitian. Dapat dilihat pada PowerPoint. Di sini ada X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1 dan X2 terhadap Y. Berikutnya instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto Suharsimi, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah metode survei dengan tes pengukuran. Di sini ada instrumen kekuatan otot tungkai dengan menggunakan leg dinamometer. Yang kedua, kelincahan pengukuran menggunakan zigzag run test. Pengukuran kemampuan menggiring bola menggunakan seperti di gambar. Analisis data. Yang pertama, di sini peneliti menggunakan uji normalitas dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan XI dikurang X per S. Dengan keterangan XI adalah data atau nilai, X atau rata-rata atau mean, S atau standar deviasi. Berikutnya peneliti menggunakan uji hipotesis. Uji homogenitas dengan rumus F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Berikutnya, uji hipotesis. Uji yang digunakan adalah uji parametrik, karena data
yang akan dianalisis adalah bentuk interval atau rasio sehingga memerlukan uji normalitas yang sebelumnya telah dipaparkan rumusnya. Berikut uji hipotesis 1, uji hipotesis 2, dan uji hipotesis 3. Berikutnya ke hasil penelitian. Deskripsi data penelitian. Ada beberapa yang harus diperhatikan untuk memperoleh sampel penelitian diantaranya. Di sini peneliti menggunakan jenis kelamin laki-laki pada 20 siswa SMA Negeri 1 Natar yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Di sini sampel 20 untuk kekuatan otot tungkai sendiri memiliki rata-rata Ottoman 80,18 dan kelincahan memiliki rata-rata Ottoman 14,74 dan kemampuan menggiring bola memiliki rata-rata Ottoman 12,766 dengan standar deviasi kekuatan otot tungkai 7,862, kelincahan memiliki standar deviasi 0,66214, kemampuan menggiring bola memiliki standar deviasi 0,7147, kekuatan otot tungkai memiliki nilai maksimal 93 dan nilai minimal 67. Kelincahan memiliki nilai maksimal 15,78 dan minimal atau min 13,3. Kemampuan menggiring bola memiliki nilai maksimal 14,27 dengan minimal 11,37. Hasil analisis korelasi antara kekuatan terhadap kemampuan menggiring bola futsal atau X1 terhadap Y dengan variabel tersebut memiliki jumlah sampel 20, memiliki korelasi koefisien korelasi 0,483 dengan R tabel 0,44 berarti signifikan. Hasil analisis korelasi antara kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola futsal dengan variabel X2 terhadap Y dengan jumlah sampel 20, koefisien korelasi 0,606 dengan R tabel 0,44 berarti signifikan karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Berikutnya hasil analisis korelasi antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola futsal atau X1 dan X2 terhadap Y dengan jumlah sampel 20, koefisien korelasi 0,629 dengan R tabel 0,44 berarti signifikan karena R hitung atau koefisien korelasi lebih besar daripada R tabel. Hasil analisis koefisien determinasi korelasi antara kekuatan otot tungkai kelincahan. Kekuatan otot tungkai memiliki 23,29% terhadap Y atau kemampuan menggiring bola. Kelincahan memiliki koefisien determinasi terhadap Y 36,74% dan kekuatan otot tungkai atau X1 dan kelincahan atau X2 terhadap kemampuan menggiring bola atau Y memiliki koefisien determinasi 39,62%. Pembahasan. Dengan hasil uji korelasi produk momen, nilai koefisien korelasi 0,83 lebih besar daripada R tabel. Artinya, terdapat hubungan signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kemampuan menggiring bola. Memiliki koefisien korelasi yang berkisar antara 0,4 sampai 0,59, artinya dua variabel tersebut memiliki hubungan dengan kekuatan tingkat sedang. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa siswa yang memiliki kekuatan otot tungkai yang baik, maka akan memiliki kemampuan menggiring bola yang baik. Kekuatan juga dapat menjadikan pemain bisa lari lebih cepat pada saat menggiring bola. Rusli Lutan, di samping itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan otot tungkai
penting dimiliki dan ditingkatkan oleh setiap siswa atau setiap pemain dalam peningkatan kemampuan menggiring bola. Berikutnya, pembahasan hubungan antara kekuatan otot tungkai atau X2 terhadap kemampuan menggiring bola. Dari hasil uji korelasi product moment, nilai koefisien korelasi adalah 0,606, lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,444, artinya terdapat hubungan yang signifikan. Variabel kelincahan dengan kemampuan menggiring bola memiliki koefisien korelasi yang berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799. Artinya dua variabel tersebut memiliki hubungan yang dengan kekuatan tingkat kuat. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa siswa yang memiliki kelincahan yang baik, maka akan memiliki kemampuan menggiring bola yang baik. Menurut Tohokolik dan Maksum, kelincahan adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerak secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Seorang pemain futsal harus mempunyai ketangkasan dan kelincahan yang baik. Dengan kelincahan, pemain akan mudah bergerak, merubah arah posisi badan, sambil menggiring bola dengan cepat, sehingga pemain dapat membebaskan diri dari kawalan lawan dengan cara melewati lawannya dengan mengecoh lawan dengan gerakan tipu atau gerakan tiba-tiba untuk melakukan serangan dan menciptakan gol atau mengumpan ke teman yang tidak dalam penjagaan. Berikutnya, hubungan antara kekuatan otot tungkai X1 dan kelincahan X2 dengan kemampuan menggiring bola atau Y. Dari hasil uji korelasi product moment memiliki nilai koefisien korelasi 0,629 lebih besar daripada R tabel 0,44. Artinya terdapat hubungan signifikan antara hubungan kekuatan otot tungkai atau X1 dan kelincahan atau X2 terhadap kemampuan menggiring bola atau Y. Dengan memiliki koefisien yang berkisar antara 0,60 sampai 0,799, artinya dua variabel tersebut memiliki hubungan dengan kekuatan tingkat kuat. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat kekuatan otot tungkai dan kelincahan mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menggiring bola membutuhkan dukungan dari kemampuan lainnya, sehingga pemain futsal harus memiliki kemampuan yang baik secara menyeluruh, dari kemampuan dengan bola maupun dengan kemampuan tanpa bola. Dalam permainan futsal, membutuhkan pergerakan yang cepat, lincah, dan memiliki kekuatan yang baik agar mampu memberikan perlawanan yang seimbang dengan kemampuan lawan. Berikutnya, simpulan. Yang pertama, adanya hubungan signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2020 dengan koefisien korelasi sebesar 0,483 lebih besar daripada R tabel 0,444. 2. Adanya hubungan signifikan antara kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2020 dengan koefisien korelasi sebesar 0,606 lebih besar atau sama dengan dari R tabel. 3. Adanya hubungan signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2020 dengan koefisien korelasi sebesar 0,629 lebih besar atau sama dengan dari R tabel 0,444. Berikutnya, saran. Bagi pemain, perlu memperhatikan latihan kekuatan otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan menggiring bola agar termotivasi dan lebih semangat dalam berlatih. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melibatkan variabel bebas atau independent variabel atau X lainnya yang relevan dengan penelitian ini agar hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk memperkaya hasanah disiplin ilmu keolahragaan. Bagi para pelatih futsal diharapkan menerapkan latihan kekuatan otot tungkai dan kelincahan dan menggiring bola pada saat pelatihan futsal dengan berbagai bentuk pelatihan.
Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan paparan seminar hasil skripsi dari saya. Eh, Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.